kemarin masing-masing ataupun bikin baru juga nggak apa-apa. Siap, Pak. Halo Pak Amin, selamat siang. Sudah buka untuk proyeknya masing-masing. Kalau sudah silakan tambahkan kanvas ya. Kita ulangi dari awal aja kalau gitu. Silakan tambahkan kanvas. Dia berada di bagian jika diklik kanan, lalu kemudian pilih UI di bagian kanvas ini. Nah, ketika dipilih nanti akan sepaket sama event system nanti ini. Jika sudah, klik kanvas lagi. Untuk ukurannya ini saya pakai yang defaultnya aja. Kalau saya bisa disesuaikan masing-masing untuk ukuran kanvasnya. Tapi sebisa mungkin kalau untuk melihat view-nya nanti, in game-nya gimana, nanti landscape di bagian ini, di bagian viewer game ini, pilih kalau defaultnya kan free aspect kayak gini, jadi lebar banget. Sedangkan nanti sesuaikan saja dengan kalian mau portrait, kalau portrait ya ini salah satunya. Sedangkan kalau untuk landscape nanti bisa pilih salah satu opsi ini, yang 1920 kali 1080 atau 2560 kali 140 ini. Banyak opsinya juga. Tapi kebetulan saya pilih yang ini aja. Biar pas sama model handphone. Lalu tambahkan background. Yang mana background ini nanti untuk latar belakang dari main menu tersebut. Gimana caranya? Yaitu kanvas diklik kanan, kemudian di bagian UI lagi, pilih image. Nah, image. Lalu, image ini dilebarkan gitu, biar sesuai sama ukuran kanvas ini tadi. Pilih stretch gitu, nggak apa-apa. Stretch. Lalu, jadi lihat di bagian text transform. Tadi kan defaultnya gini. Pilih ini, pilih stretch. Lalu kemudian ukurannya diubah. Pakai angka nggak apa-apa. Pakai ini juga nggak apa-apa. Pakai scale juga nggak apa-apa. Lalu di bagian sini, di bagian inspektor image ini tadi, tambahkan background yang mau kalian pakai. Sebelum itu silakan upload gambarnya dari penyimpanan kalian. Jadi klik kanan di bagian project ini, yang bawah kalau default.
klik kanan di bagian sini, lalu import new asset. Seperti itu. Jika sudah, di bagian gambarnya ini kalian klik. Nah, inspektor gambarnya ini akan memunculkan pilihan seperti ini. Dan untuk tekstur tabnya, defaultnya kan pakai ini kan, bawaannya ini. Jadi di bagian projectnya, gambar dari background yang mau kalian pakai belum ada logo play ini. Sedangkan jika kalian sudah ubah jadi sprite seperti ini, lalu diklik apply, nanti kalau kalian ubah ke format tekstur type apapun, nanti akan apply-nya akan muncul. Tapi kalau udah formatnya sprite ini dan kalian mau ubah lagi kan ya udah nggak bisa bang sprite-nya. Ya lowongan udah formatnya udah jadi gitu loh. Jika sudah seperti ini, silakan taruh di bagian image tadi. Jadi untuk gambar yang hendak kalian pakai sebagai background, ditarik ataupun dipilih lewat opsi sini, cari nama gambar kalian. Kebetulan saya sudah langsung ketemu di bagian sini, jadi tak pakai. Jangan lupa untuk hierarki image-nya diganti nama menjadi background image. Mudeng nggak sampai sini? Halo, pada bingung atau gimana? Mas, Mbak, Paham, Pak. gimana Mas? Suaranya nggak jelas apa gimana? Mas Dalwis, apa ada kendala? Halo Pak, Nah, ini kalau dari saya mungkin ini gih, di Unity-nya untuk menu-menunya sedikit berbeda Pak. Jadi oh tadi pakai yang masih apa Mas? Boleh share screen nggak? sebentar Pak, boleh Pak.
unitnya kok nggak bisa dipencet ya Pak ini? Sebentar Pak. Window. Itu di laptop pribadi atau di lab? Di laptop pribadi Pak. Oke, oke, oke. Ini kelihatan nggak Pak Unity-nya Pak? Belum ya? Enggak. Buset. Soalnya di Meet saya nggak ada ini Pak untuk di Enggak ada, Pak. Unity-nya Pak. Nggak ada menu yang di Unity-nya Pak untuk share screen-nya. Bukannya bisa entire screen ya, Mas? Nah, harusnya bisa Pak. Tapi di sini, oh, enggak. Nah, Nah, ini ini. bisa. Nah, terus? Nah, di sini Pak bingungnya Pak. Di menu-menunya sih Pak. Tadi kan Oh, di sini. awalnya nggih. Mm-mm. Ya, terus? Yang menyulitkan juga ini Pak. Untuk kan saya di laptop nih Pak. Jadi harus bolak-balik buka multiple window-nya Pak. Oke, 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 oke. Kalau dari yang Bapak jelaskan, saya paham Pak. Berarti untuk konsepnya paham berarti ya? Ini lanjut Nggih berarti Pak. ya? Oke, oke. Oke, baiklah kalau gitu dilanjut. Kalau biar nggak mau bolak-balik, anu aja Mas, tambahkan ini saja, window baru saja. Jadi ada di untuk yang horizontal ada 3 gitu loh. 1, 2, 3. Ini untuk yang in-game, untuk yang workspace kamu, yang bawah untuk yang project-nya. Oh gitu Pak. Saya coba Pak. Ya, oke lanjut. Lalu di bagian kanvas silahkan pilih klik kanan di kanvas. Lalu kemudian ya, Mohon maaf izin bertanya, ini kan saya telat ya baru masuk ke Unity-nya. monggo. Itu buat nambahin background-nya Ini. gunung itu ya, gunung-gunung itu klik mana dulu ya Pak? Jadi di kanvas ini diklik kiri, terus habis itu klik kanan. Terus sampean pilih UI pilih yang image. Pak, kalau misalkan belum ada kanvas itu gimana? Di belum plus, ada kanvas. Di plusnya itu. Di sini. Nah, di sini bisa atau enggak kalau diklik kanan juga bisa. Nah, jadi di pilih UI terus habis itu kanvas. Gitu, Mbak. Jadi nanti kanvas kan kalau misal ada ini dia sepaket sama event system. Terus habis itu kan cuma 2 doang ini kan. Terus di bagian kanvas diklik kanan lagi. Di kanan. Lalu UI pilih image. Nah, jika sudah nanti ganti nama atau gimana lah biar bisa beda namanya gitu. Terus jika sudah, Mbak, jika sudah ganti nama, background image-nya nanti diklik sampai warnanya biru gini. Jadi di sebelah kanan di inspektor biar muncul
baru muncul apa sih namanya? Anggap aja komposisi ya, komposisi dari menu ini, image ini. Defaultnya dia di sini untuk default. Untuk default dia gambarnya seperti ini. Jadi direct transform dia di tengah. Ancor presetnya dia di tengah. Kemudian klik di sini ancor presetnya ini, lalu pilih yang biru ini di pojokan yang bernama stretch. Kemudian jika sudah dipilih stretch, untuk numbernya silakan di-nolin semua. Paham? Iya Pak, ini lagi dicoba. Oke. Kalau mau boleh share screen biar nggak bingung. Nanti Pak. Oke. Kembali ke kanvas lagi ya. Silakan pilih kanvas lagi. Terus di bagian menunya ini, menu klik kanan, silakan pilih panel. Panel itu di sebelah UI lagi. Di bawahnya raw image. Pilih panel, lalu kemudian diganti nama lah menjadi menu panel. Menu panel, lalu tambahkan ini digunakan untuk judul ya, untuk yang cara ini. Cuman biasanya sih ada yang pakai image. Kalau untuk image kan dia lebih leluasa nanti kan. Jadi kalian pilih image kalian mungkin yang bisa dijadikan judul, udah di desain sedemikian rupa, jadi biar lebih gampang. Cuman kalau saya prefer yang nama saja dari teks, soal lebih gampang, nggak ribet lah. Text Mesh Pro. Nah, kalau Text Mesh Pro nggak ada, silakan pilih di bagian window, lalu kemudian di bagian ini. Pilih yang window, drop down, langsung pilih ke bagian Text Mesh Pro. Pilih import TMP example and extras kalau Text Mesh Pro-nya belum terinstall. Seperti itu. Ini untuk teksnya dikasih nama, diganti menjadi title. Nah, apa basic app mungkin ya. Untuk warna panelnya silakan diubah seperti ini. Menu panel diklik, lalu kemudian diganti menjadi seperti ini. Sesuai selera kalian. Cuman untuk kasus saya kasih warna hitam. Kemudian di bagian title diklik, lalu sesuaikan dengan kemauan kalian untuk judulnya kalian taruh di mana. Cuman kalau saya sih better berada di atas ya. Kalau mau posisinya di atas, silakan di bagian ancor presetnya. Jadi title-nya diklik, lalu direct transfer, pilih ancor preset dan pilih yang top. Jadi tinggal di ubah-ubah angkanya, lebih gampang juga. Maaf Pak, memotong tadi untuk menu title itu di sebelah mananya Pak? Untuk title ini Mas, untuk title ini diambil dari klik kanan, terus habis itu pilih Text Mesh Pro aja. Oh, nggih Pak. Oh, cuma rename aja nggih Pak itu. Oh, nggih. Biar nggak bingung aja lah. Biar nggak bingung ya.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Lalu silakan sesuaikan dengan selera kalian untuk fontnya. Untuk impor font yang digunakan dalam aplikasi Unity, silakan ke bagian TextMesh Pro lagi, font asset creator, lalu pilih font yang sudah kalian upload gitu loh. Jadi sebelumnya silakan download, cari yang sesuai, dan upload ke Unity dengan cara klik di bagian scene, klik di bagian project, klik kanan, lalu kemudian import new asset, seperti saat impor gambar. Lalu silakan ubah ukurannya menjadi 50 mungkin, 100 ya, 100 kekecilan, 50. Nah ini kan dia ke bawah tuh. Gimana caranya biar nggak ke bawah? Ini dikarenakan gara-gara untuk rectulnya ini ukurannya kekecilan, karena untuk ukuran awalnya kan dia kecil, terus habis itu untuk fontnya diubah. Jadi tempat untuk fontnya masih sama, tapi fontnya sendiri sudah berubah ukurannya. Jadi silakan pilih rectul di bagian scene ini yang ada ikon berbentuk kotak seperti ini. Tinggal ditarik aja seperti ini biar lurus lagi. Lalu gimana caranya dia biar center? Untuk basic app-nya ini, untuk title-nya ini, klik di bagian rect transform, pos X yaitu posisi X. Kita sedikit ulas lagi, untuk yang Y itu bertanggung jawab untuk ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk X itu untuk kiri kanan, Z untuk depan belakang, seperti itu. Jadi jika untuk kasus ini, jika ingin title teksnya ini berada di tengah, silakan ubah pos X-nya menjadi angka 0. Ini sudah berada di tengah. Lalu untuk warnanya, silakan kalian klik di title text dan pilih icon berbentuk di bagian vertical berbentuk apa ini? Kayak nge-copy warna gitu loh. Silakan diklik, lalu pilih sesuai dengan background warna yang ada di background tersebut. Soalnya nanti kalau warnanya beda, akan rada kontras gitu loh. Jadi pilih warna yang sebisa mungkin yang rada mencolok. Soalnya nanti title text-nya ini kan berada di atas, jadi dominan warnanya biru dan putih. Jika kalian warna biru atau putih, nanti bakal tambah gak kelihatan gitu loh. Jadi saya sarankan pakai warna daun aja di bawah ini. Kalau yang saya pakai ya. Seperti ini.
23 tadi 29. Oke. Ini ada cukup nggak, Pak? Basic app. Oke. Terus jika sudah seperti ini, silakan tambahkan function button. Gimana caranya menambahkan function button? Di bagian menu panel diklik, lalu diklik kanan loh ya. Lalu kembali ke UI, ke bagian menu UI, pilih button, set. Dikasih nama jadi button start ya. Button start. Sesuaikan ukurannya. Untuk UI buttonnya sendiri, untuk tampilan UI buttonnya, biar nggak putih ini bisa dikasih warna lain, ataupun kalian cari image yang bisa kalian gunakan menjadi tekstur dari button ini. Nah, biasanya kalau mencari di Google ataupun bikin sendiri, itu nanti ukurannya nggak sesuai. Jadi biar sesuai, kalian otak-atik untuk bagian transform dari button ini. Jadi untuk width dan edge-nya, untuk tinggi dan lebarnya silakan di otak-atik sendiri, biar sesuai. Kebetulan untuk punya saya ini, saya udah ada untuk UI buttonnya. Button stars. Button start diklik, lalu kemudian di bagian sprite ini untuk mengubah. Sampai sini masih ada yang bingung atau gimana? Halo Mas, Mbak. Saling bersama dia. Pakai yang warna kuning aja ataupun merah. Cocok kali ya. Jangan kuning aja. Nah. Untuk menyesuaikan tingginya, silakan bermain-main di direct transform tinggi dari lokasinya, yaitu untuk tinggi dari buttonnya, untuk posisi buttonnya, untuk ketinggian silakan bermain-main di pos Y, dan untuk posisi lebih ke kiri atau ke kanan silakan bermain di pos X ini.
Terus juga terus untuk teksnya, untuk teks buttonnya disesuaikan ya dengan lebar dari button tersebut. Dan fontnya saya pakai yang sudah saya impor tadi, Lakia Sky. Dan start. Jangan lupa di save. Lalu kemudian di bagian button start, silakan diklik kiri, lalu kemudian klik kanan dan pilih duplikat. Jangan lupa dikasih nama biar nggak bingung. Di bagian duplikat ini, silahkan ubah nama menjadi button info. Duplikat lagi di bagian button info dan diubah menjadi button quit yang digunakan untuk keluar tentunya. Klik di bagian button info, lalu atur posisi ketinggiannya. Terserah kalian mau menggunakan tools yang berada di scene ini, entah itu menggunakan fitur seperti ini, cara seperti ini, ataupun menggunakan langkah yang berada di sebelah kanan, yaitu rect transform di bagian inspektor. Kebetulan saya pilih yang di bagian rect transform saja, soalnya nanti biar lebih sesuai dan juga enggak beda-beda gitu untuk ukuran nih. Berarti tadi kan 60. Jadi di bagian start tadi, button start, tadi saya menggunakan posisi 60. Untuk infonya berarti sekitar 380 gimana ya, coba. Minus 80. Nah, sebenarnya kalau untuk minus 80 terlalu pendek ini. Digunakan
100 ya. 100 saja. Udah. Oh, di bagian button quit di otak-atik juga. Cuman kalau untuk pemosisian di bagian ancor preset ini, jika buttonnya berada di atas, silakan pilih ancor presetnya berada di atas. Jika di bawah, pilih yang di bawah. Cuman kan ini berada di, untuk yang start dan info, ini kan berada di tengah. Jadi silakan pilih di tengah. Untuk quit ini biar berbeda, saya pilih yang ini, yang ancor preset di bagian bottom ini tadi. Kemudian disesuaikan ya untuk posisi Y-nya yang mengatur ketinggian tadi. Di bagian info silakan ganti nama, jangan lupa. Untuk buttonnya info. Untuk di button quit diganti menjadi quit. Atau kapital saja semua. Biar nggak bingung, biar sama kan. Quit. Untuk info. Jangan lupa di save. Oke, untuk bagian menu panel ini, apakah ada yang kebingungan ya? So, nanti kita lanjut untuk bagian panel kedua, yaitu bagian info panel ini. Halo? Mas, Mbak? Halo Pak, kalau dari Ya. saya aman Pak. Cuma ada sedikit bingung sih, nanti tinggal diputar rekamannya aja Pak nanti Pak di awal. Oke, nggak tanya sekarang aja Mas, nggak apa-apa. Oh, boleh saya share screen Pak? Monggo, betul apa-apa. Izin nih Pak. Bentar. Nah, silakan. Ini sudah terlihat Pak? Sudah Mas, sudah Mas. Oke. Jadi di sini kan saya ini nih Pak, ada di sini Pak, nggak nggak rapi gitu loh Pak kalau nambahin dan Terus? elemen-elemennya. Itu sih Pak. Kalau tapi kalau dari penjelasan ke seterusnya itu saya paham Pak. Saya sudah coba-coba tadi di menu-menu sini sama di menu-menu project. Di bagian, sorry Mas, di bagian canvas itu kok ada PNG3 itu apa Mas? Oh ini Pak, ini background tadi Pak. Nggak dimasukkan aja ke bagian BJ image ini. Itu masuknya di drag and drop atau gimana Pak? Di drag bisa, dicari di bagian button ini juga bisa. Ini loh, kamu pilih yang BG image dulu sampai diklik. Nah, Okay. terus habis itu di bagian source image ini di sebelah kanan kan ada inspektor. Oke. Nah, terus habis itu ini di bagian source image, sumber image. Ini bawah sumber image. Nah ini loh. Nah ini. Nih. Nah, pilih terus habis itu silakan di drag ke situ atau enggak dipilih lewat situ. Cari namanya sesuai.
Nggak diklik, ditahan. Nah, seperti itu. Terus Oh, itu di apply atau sudah, Pak? harusnya sih sudah ya. Coba ini hapus saja, Mas. Untuk PNG3 ini loh. Hapus saja. Nah, terus yang di BG Image coba. Itu belum muncul kan? Belum. Oh, sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, ini silakan sesuaikan Oh, ya untuk skalanya. oh nggih, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, Tapi terima kasih, Pak. sampai tadi kan pakai gambar yang kotak ini tadi kan, enggak Oke, yang landscape. Jadi nanti kalau semisal oke. ukurannya landscape, jadi ini ketarik nanti. Oh, nggih, Pak. Ya, seperti itu. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain gimana? Apa ada pertanyaan? Halo, yang lain? Izin, Pak, saya juga mau bertanya, Pak. Monggo. Itu untuk TextMesh Pro itu format file teksnya itu yang bisa diimpor itu apa aja, Pak? Untuk TextMesh Pro yang bisa diimpor, itu kalau sampai Oke. download, itu kan dapatnya TTF sama OTF kan? Oh, ada dua itu aja, Pak. Iya, kalau yang download. Cuman saya lupa, kalau nggak salah tuh yang TTF gitu loh. Tapi untuk amannya impor aja semua nggak apa-apa. Atau juga nanti di bagian, bentar, ini ntar, biar lebih mudeng ya. Di bagian sini, di bagian window, terus habis itu di TextMesh Pro, Phone Asset Creator ini kan sebelum kamu ke langkah sini kan harus impor dulu tuh. Oke. Tapi kalau misal udah kayak gini, ini nanti tadi yang saya impor itu kan dia hasilnya cuma yang putih ini saja kan, birunya ini nggak ada. Biru ini bakal muncul, font yang biru ini berarti udah bisa dipakai. Ini bakal muncul ketika nanti sampai udah generate ke sini. Jadi ketika udah diimpor, lalu pilih source font file ini, lalu cari font yang udah kamu impor tadi, kemudian di generate. Jangan lupa di save. Udah itu aja sih. Nanti kalau misalnya berhasil ya, biasanya kan ada file yang crack gitu ataupun rusak. Kalaupun berhasil, nanti akan ada logo seperti ini, F. Tandanya kalau udah seperti ini berarti bisa digunakan gitu untuk fontnya. Oke, Seperti itu, siap, Pak. Mas. Oke, terima kasih, Pak. Untuk ya sama-sama. Untuk yang berada di lab, apakah ada kendala atau gimana? Halo, Halo Pak, sampai di mana, Mas? Halo, yang berada di lab, apakah ada kendala nggak? Karena ada beberapa kan. Kendalanya apa, Mbak? Boleh tahu nggak? Mbak Devi Ismawati. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aman kok. Mungkin bisa di share screen aja sih, Pak. Share screen aja nggak apa-apa. Apa untuk Mas Kentung? Silakan Mas Kentung, ganteng ini. nanti kalau ada yang ditanyakan saya tanya Pak. Enggak, saya mau tahu Mas, udah sampai mana Mas? Jos. Oh masih di background Mbak siapa Devi Ismawati ini kendalanya. Bentar Pak, PC-nya mati.
Oke, oke, oke. Bisa, mantap. Background-nya kenapa, Mbak, kalau boleh tahu? Kok berkendala itu? Ini Pak. Bentar, bentar ya. Silakan, monggo. Oh, nggak pas, apa gimana itu? Tapi dia masih ngikutin yang tadi nggak sih Pak? Ini masih login. Apa namanya? Udah bingung banget. Ini, kenapa, Mbak? Nggak pas ukurannya atau gimana? Untuk yang kanvasnya mungkin udah pas kan? Itu yang saya sampean pakai untuk background image apa itu? Kok kayak background button? Maaf Pak, itu tuh nggak tahu. Soalnya ada sendiri. Ini kan udah saya udah ngisiin backgroundnya kan ya Pak di sini ya. Terus Nah tapi tuh sini kagak ada backgroundnya Pak. yakin nggak ada? Ini Coba nggak tahu. coba Sini di background. bagian kiri, coba di bagian kiri, bagian hierarki Ini. Mana? hierarki sebelah kiri itu Oh kan ini. kanan. Nah, itu bagian background image, silakan dipencet coba dulu. Udah. Nah, terus ke kanan, coba ke kanan, ke bagian inspektor. Lah ini belum diisi kok di bagian image ini, source image. Ini yang ini Pak. Nah, source image-nya ini dimasukin gambarmu aja, silakan di drag ataupun dipilih lewat situ, sesuaikan namanya aja, dicari gitu, dipakai. Tapi udah diubah menjadi spread kan untuk image-nya kan? Sudah. Oh ya, silakan coba dulu. Oke Pak. Bentar. Sudah Pak. Ini kalau sudah seperti ini biar kelihatan jelas gambarnya. Disesuaikan ya Mbak untuk gambarnya dengan kanvas. Berarti disesuaikan ukurannya Pak. Ya ukuran, terus habis itu juga untuk unit yang dipakai itu unit berapa ya kalau boleh tahu? 2 dimensi Pak. 2 berapa? 2 dimensi. Apa 2? Unit apa Unity? Coba yang di bagian Mbak, di bagian yang hierarki coba. Hierarki berarti di sebelah kiri. Itu kan gini, udah. Untuk bagian itunya, menu panel dia tuh berada di bawah background image, jadi nggak masuk ke dalam background image. Nggak, masih berada di dalam, di bawah pas, cuman nggak masuk. Nah, situ. Nah, di situ. Tadi kan masuk kan. Soal nanti kalau di bawah background image, di dalam background image, itu nanti kalau misal background image-nya dimatiin, yang bagian menu panelnya juga ikut mati. Soalnya nanti menu panelnya ada beberapa button yang berada di situ. Silakan tambahkan button dulu ya, di klik kanan. Jangan lupa untuk background-nya juga di
dibetulkan agar sesuai dengan game. Oke, lanjut. Jadi tadi kan kendalanya mungkin masih perkara memasukkan background image kan. Jadi di bagian background image ini, terus habis itu diklik di bagian hierarki. Hierarki itu pokoknya sebelah kiri. Kalau default lo ya. Misalkan kalau untuk background image itu sebelah kanan. Jadi di bagian background image ini kalian memasukkan gambar yang sudah kalian import di sini di bagian source image ini, sumber gambar itu tadi. Jadi silakan masukkan nama, mungkin game background. Nah ini kan nama background yang sudah saya pakai kan, game background. Ataupun di drag juga bisa seperti ini. Sampai ada warnanya biru seperti ini. Lalu di bagian menu panel ini tambahkan title text ya. Title text ini gunanya untuk apa? Untuk ini. Biasanya aplikasi kan ada judulnya kan. Sedangkan kalau untuk button start kita ambil dari sini. Dari UI ini tadi. Klik kanan di bagian hierarki jangan lupa. Button. Nah ini. Sesuaikan untuk tingginya. Untuk tingginya silakan utak-atik di bagian buttonnya dipencet dulu, button yang mana. Lalu kemudian bermain-main di bagian posisi Y yang berada di inspektor sebelah kanan, berada di bagian rect transform itu tadi, start info quit. Oke, jika sudah demikian, selanjutnya menambahkan bagian ini pelan-pelan ya, sembari menunggu temannya yang ketinggalan. Jadi tambahkan panel baru lagi yang bernama info panel. Jadi nanti fungsinya adalah info panel ini akan muncul ketika info button diklik, yang mana mungkin memunculkan nama pembuat, terus tujuan aplikasi atau gimana-gimana gitulah. Klik kanan di bagian kanvas, akan pilih UI, lalu bagian panel. Nah, info panel. Jadi kenapa dia warnanya putih seperti ini? Yang mana putih ini defaultnya memang seperti itu. Yang kedua, dia berada di, jadi jika posisi di bagian hierarki semakin ke bawah, maka dia berada semakin di depannya gitu loh. Di depan dari layar pertama. Layar pertama di sini kan menu panel. Jadi menu panel kan di atasnya info panel kan. Ya. Jadi yang di atasnya itu ditutupi oleh di bawahnya, yaitu info panel ini. Anggap aja yang background image ini layar 1, sedangkan menu panel layar 2. Info panel layar 3, jadi 1, 2, 3, seperti itu. Jika dimatiin semua ya, bagian info panel, klik, dia akan kembali normal. Nah, untuk mematikan dan menghidupkan, checklist bagian inspektor ini, di sebelah kanan, kotaknya ini tadi kan centang, jadi dia hidup. Sedangkan kalau di checklistnya dimatikan, seperti ini, uncheck. Di menu panel juga seperti itu. Jika di uncheck, button-buttonnya akan hilang dan juga title-nya akan hilang. Dicek lagi untuk mengembalikan, dan info panel juga seperti itu. Untuk menu panel, silakan lakukan yang sama dengan menu panel.
gambar yang hendak kalian gunakan seperti ini. Lalu kemudian tambahkan bisa dikatakan title image mungkin ya. Title text. Sorry. Di copy dari menu panel lalu kemudian dibawa ke info panel. Nah, untuk urutannya seperti ini ya. Tadi kan ada beberapa yang nggak pas gitu tuh. Jadi sebisa mungkin untuk masuk ke dalam ataupun enggak. Jadi, kayak gini. Info panel ini kan dia berada di dalam dari kanvas ini tadi. Nah, sedangkan jika dipencet info panelnya, dia akan memunculkan title text. Sedangkan jika kalian membuat title text-nya ini jaraknya ataupun posisinya sama dengan info panel, dia akan seperti ini. Jadi jika info panel di-uncheck di bagian inspektor, title text-nya dia tidak akan hilang. Soalnya dia berada di bagian kanvas, bukan berada di bagian info panel. Jadi masukkan title text-nya ini ke dalam info panelnya. Biar nanti kalau info panelnya di-uncheck, title text-nya juga akan hilang. Seperti ini, dia hilang kan. Jadi pengaruh dari penempatan lokasi ini untuk masuk ke dalam atau tidak, itu berpengaruh juga. Untuk title text-nya saya copy dari menu panel ini, copy dan kemudian paste di bagian info panel. Ini untuk menu panelnya, untuk sementara saya uncheck dulu, agar lebih tidak mengganggu. Kemudian di bagian info panel, silahkan pilih UI, kemudian pilih panel lagi. Digunakan untuk kotak yang berguna sebagai, bisa dikatakan kayak deskripsi anu lah, aplikasinya lah. Di scale, menggunakan scale tool juga nggak apa-apa, ataupun menggunakan angka. Tapi saya di sini menggunakan angka saja. Di bagian panel, untuk rect transformnya silakan pilih ancur preset yang middle. Kemudian coba sesuaikan untuk tinggi dan lebarnya di bagian rect transform. Panel jangan lupa dikasih nama jadi panel deskripsi mungkin ya. Panel deskripsi. Yes. Nice. Kemudian
panel deskripsi silakan tambahkan Text Mesh Pro. Jadi dia Text Mesh Pro-nya berada di dalam dari panel deskripsi ini tadi. Gunakan font yang sudah kalian import nih, Lucky Sky. Saya pakai yang itu saja. Fontnya hitam atau hijau ya? Hitam aja. Teksnya ukurannya 50 berapa tadi? Saya lupa. 60 ya, sorry. Untuk ukuran teksnya ukuran 60. Aplikasi dibuat oleh dikembangkan. Biasanya kalau untuk skripsi mengembangkan produk, jika judul kalian adalah mengembangkan ataupun merancang gitu ya, bagian dari info ini, bagian dari panel deskripsi ini sangat penting biasanya. Dan kadang juga banyak yang kelewatan gitu loh. Jadi di bagian skripsi dia menggunakan kata merancang, sedangkan kalau di aplikasinya yang digunakan mengembangkan. Jadi ini nggak konsisten. Biasanya kalau diajukan ke validator ahli media sebelum dilakukan penelitian, itu nanti akan menjadi revisi itu. Dan kadang dipermasalahkan kalau ketemu dan beruntung ketemu yang rada ruwet. Kita menggunakan dikembangkan saja untuk skripsi, misal penelitian. Nah, kenapa ini tidak pas kotaknya? Tidak sesuai kotak. Silakan kalau ingin sesuai kotak, posisi X-nya diubah menjadi 0 saja. Seperti itu. 1040. Nah, untuk posisinya disesuaikan aja. Kalaupun merasa kurang ke atas, bermain-main lagi di posisi Y. Teksnya jangan lupa dipencet. 70.
70 saja. 70 ya, 70. Kemudian di bagian info panel silakan pilih, oh ya jangan lupa di save ya. Silakan bagian info panel pilih UI lagi dan pilih button TextMesh Pro. Nah, ini adalah button quit ya. Button quit digunakan untuk apa? Ya untuk kembali ke aplikasi, kembali ke menu utama dari fitur yang lain ataupun kembali ke luar aplikasi. Sedangkan kalau di bagian info panel, berarti kan dia dari panel kan, dari panel info, kembali ke menu utama. Jadi bisa dikatakan ini back button lah, button back. Untuk ukurannya sesuaikan ya dengan yang sudah kalian buat tadi. Button start 350/80. Oke. 350/80. Quit 260. Teksnya kembali besar semua saja. 60. Pakainya pakai sky douche. Oh, sampai sini ada pertanyaan? Halo, Mas Arya Kaliana, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Mas mudeng ya? Kalau untuk yang lain? Dari saya belum, Pak. Oh, Mas Jalwis. Problemnya gimana, Mas? Belum, Pak. Belum ada yang ditanyakan, Pak. Tapi udah anu nggak? Udah sampai yang kayak saya apa masih jauh? Apa gimana? Di info panel, Pak. Cuma saya masih perlu penyesuaian di menu-menunya, Pak. Info panel. Oh ya. Nggak bingung tuh perkara info panel itu. Aman, Pak. Dari saya belum bingung, Pak. Oke. Yang lain Mungkin dari gimana? Sebelum teman-teman lanjut yang ada di lab sih, Pak. ke bagian coding, ini masih 2:30 loh. Santai wae tuh. Aja suwi. Halo, yang belum. Yang di lab gimana? Halo, yang di lab? Mas Kentung ganteng gimana? Kok gak ada ya Mas Kentung ganteng? Keluar, Bu. Mas Sarul Eka ada nggak di sini?
Nggak ada, Pak. Oh ya nggak ada ya. Molecular one, Kadik Ismail. Orange. Coba lihat punyamu, Mas. Punya saya, Pak. Mm-mm. Saya masih agak lumayan tertinggal sih, Pak. Karena Nggak apa-apa, asetnya masih saya download juga. nggak apa-apa, coba tak lihat. Sebentar, Pak. Saya screen. Iya, monggo. Ini apakah sudah terlihat, Pak? Udah, Mas. Sebenarnya masih hampir sama kayak tadi sih, Pak. Cuma karena saya masih download ininya, Pak, aset-asetnya, Pak, kayak dari teksnya, Pak. Juga saya masih nyoba buat project yang barunya, Pak. Ah, ini sih Karena, bukan sebenarnya masih sama kayak tadi, Mas. Kayaknya emang masih sama kayak tadi nih. oke, masih sama, Pak. Oke, oke. Hitam apa itu? Yang hitam-hitam itu? Kayak kenal. Itu teks Ah, aja, coba Pak. coba di bagian game, Mas. Di bagian kan itu sampai klik scene kan. Oh, Di bagian ini, game Pak. coba. Nah, udah pas berarti toh. Atau enggak Udah, biar Pak. enggak bolak-balik gini sampai tambahkan aja di atasnya gitu. Jadi Di, ada tiga view oh, game, itu view sheet, sama view project. di display ya, Pak? Atau di mana, Pak, tadi? Tambahkan di bagian bentar. Di bagian tinggal di Mas, tinggal di drag aja, terus habis itu ditarik ke atas gitu. Yang mau kamu tarik ke atas. Jadi untuk gamenya ini dipencet terus habis itu ditarik ke atas Biasanya bisa. Game ini loh, game yang ada logonya ini loh. Ada logo mana, Pak? Itu di atas, beneran atas itu. Ah, ini. Enggak itu, sampingnya. Atas lah itu. Kan ada logonya tuh, scene nama game. Nah, logonya Oke. tarik ke atas gitu. Oh, Nah, nanti oh, sesuaikan aja, sesuai kenyamanan begini gitu. nih, Pak. Ya, jadi Oke, biar nggak bolak-balik gitu kan. oke, Pak. Siap, Pak. Dan untuk Makasih, Pak. gamenya aspeknya Mas dipaskan di free aspek ini loh. Diganti Oke, yang sesuai. oke. Ini saya baru buat file lagi, Pak, yang Ah, biasanya. Cuma masih loading. baru buat file lagi. Oh, bikin dari awal Oke, aja. oke. Repot men loh. Buat penyesuaian juga, Pak. Oke. Oke, ini lanjut ke bagian coding ya. Oh, BTW yang di lab gimana? Udah ada perkembangan belum? Apa masih stuck kayak yang tadi? Lalu yang di lab? Halo. Jadi ini kan di bagian info panel. Ini konsepnya hampir sama kayak yang di menu panel kok. Nambahin judulnya aja. Bisa di copy dari panel menu panel ini, title text, terus habis itu di copy, di paste di bagian info panel. Kemudian tambahkan panel deskripsi. Sesuaikan seperti ini nggak apa-apa, atau ada ide lain.
tambahkan teks di tengahnya ya, jangan lupa. Lalu kemudian di bagian bawahnya, namanya kalau masuk ke suatu fitur kan harus ada tombol kembalinya kan. Dan untuk tombol kembalinya, kembali ke main menu loh ya, bukan kembali keluar. Dan untuk mengatur itu nanti bisa dilanjutkan di bagian coding ini. Jangan lupa di-save ya. BTW ini anu ya, bentar. Untuk presensinya udah semua kan? Soalnya kalau sudah ini bakal tak storein ke Pak Wijay gitu lah. Ada 18 orang. Mas Dalwis ada, Mandu Khairu, oke. Hiara Dayu Khairun Nisa, oke. Maulida, Solehah, Fadia, Khairun Nisa, Devi, Ismawati tadi, Azum, Arya, Rizka, M. Hadik Salim, Raihan Mustafa, Kentung, Raihan Mustafa pindu tung, gue tung. Lah, Michael Rizwan Hakiki, Muhammad Royhan Khana, Rian Kiswanto, dan Aradia Tito Rakasiwi. Jadi ini untuk presensinya udah semua kan yang berada di Meet kan? Halo? Sampun Pak. Oke. Saya cetak ya ini ya. Pak, maaf Pak, saya belum absen Pak. Oke. Ya, absen sih. Udah kan Mas? Udah ya. Delapan Syahrul Mulyansyah. Oke. Ini Mas Syahrul udah. Tak cetak ini ya. Makasih ya Pak. Ya.
Oke, kemudian kita di bagian hierarki, silakan create empty, pilih bagian create empty ini. Dia nanti berada di bawah event system seharusnya. Kasih nama mungkin script manajemen ya. Seperti ini. Lalu di bagian aset, di bagian project, silakan bikin kode seperti ini. Bikin kode seperti ini. Jadi defaultnya tadi kan cuma using system collection nomor 1, baris nomor 2, collection generic, 3 using engine, Unity Engine. Nah, ini tambahnya di nomor 4 sama nomor 5, yaitu using Unity Engine.ui. Nomor 5 nih using Unity Engine.scene management. Setelah sudah, silakan kelihatan nggak Mas BTW? Halo? Dikit kok ini codingannya kok. Silakan ketikan ini. Using Unity Engine, using Unity Engine.ui, using Unity Engine.scene management. Titik komanya di akhir kode jangan lupa ya. Lalu di bagian public class control, bagian mono behavior ini, silakan tambahkan public game object menu panel titik koma. Di bawahnya sama, cuman info panel. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Pak. Oke. Ditulis ya, Mas. Jadi tadi di bagian hierarki tambahkan scene management yang nanti digunakan untuk menampung skripnya, skrip kamu. Jadi kan skrip manajemen ini udah dibikin, kemudian pergi ke bagian aset, terus mau ditaruh di mana, terus habis itu klik kanan, dan kemudian create si subscript. Kasih nama terserah nggak apa-apa, tapi kalau punya saya kasih nama kontrol gitu. Jadi di sini di klik kanan, kemudian create si subscript, kemudian jika sudah, saya kasih nama kontrol ini. Kalau sudah silakan diklik, tunggu sebentar paling, kemudian di baris ini diketik using Unity Engine, using Unity Engine.ui, using Unity Engine.scene management. Sudah? Halo?
Mas, Mbak, kelihatan nggak? Halo Pak, di saya kelihatan Pak. Masih di tahap mana, Mas? Udah sampai tahap coding belum ya? Belum Pak. Oke, oke. Oke. Tapi saya ini untuk pertemuan ini saya record juga Pak, jadi nanti bisa di replay kembali Pak. Oke, oke. Izin bertanya Pak, maaf Monggo. Pak, ini kan saya ada tertinggal di coding ya Pak. Hmm, Untuk tadi kan di Unity-nya itu kan ada event system Pak. Nah di hmm. bawahnya event system itu kalau boleh tahu tadi apa nih Pak? Dan Script menambahkannya itu di mana? Oh, itu untuk codingannya Pak. untuk naruh codingannya, Mas. Jadi create empty. Nah, ini kan defaultnya ke game object. Nah, kamu kasih nama terserah, nggak apa-apa. Oh, Gitu. Terus jangan lupa ya, kamu buat di bagian project ini kamu create empty juga. Terus habis itu pilih C# skip. Jadi membuat C# tadi, membuat codingannya tadi. Terus kasih nama terserah. Ya, tapi saya sendiri ngasih namanya kontrol gitu. Mau tiru enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. oke. Makasih Pak. Ya, yang di lab gimana? Udah sampai coding belum? Halo. Yang di lab. Halo.
Mas, Mbak, Hadir Pak. Lanjut, Pak. Mas Arya gimana? Sudah belum? Harusnya sudah sih kalau sampean. Saya paham Hah? tapi tidak mempraktekkan, Pak. Gimana? Paham, Pak. Oke, oke, oke. Coba lihat Mas proyeknya Mas. Saya paham tapi tidak mempraktekkan, Pak. Kenapa Mas? Ketinggalan, Pak. Oh, ketinggalan di sebelah mana? Di Pak, menu panel. Saya mau tanya, Pak. Hmm, Tadi kan diajari itu, Pak, menu panel ya, Pak. gimana? Nggak denger dong. Tadi kan apa tuh sudah diajari fungsi menu panel ya, Pak, buat fungsi button ya, Pak, itu menu panel. Terus? Kalau bedanya penggunaan fungsi panel sama fungsi scene itu gimana, Pak? Lebih efisien yang mana, Pak? Kalau untuk efisien nih bisa dikatakan lebih efisien yang panel. Ya kan kalau untuk scene dia nanti bakal jadi boros scene kalau semisal gunanya cuma buat Oh, menu ini sederhana banget gitu loh. Gitu sih. Udah. oh baik, Pak. Lumayan paham, paham, Pak. Hmm. Gimana Mas? Udah sampai mana skripsi Mas? Karya kalian, karya kalian. Baru, Pak. Oh, begitulah, Pak. Udah dapet anu belum? Udah dapet ini sampai mau rencana penelitian di anu kan di sekolah kan apa gimana? Iya, Pak. Mapelnya apa kira-kira? Atau mapel SMK atau SMA? Kayaknya antara kedua itu, Pak. Nggak tahu sih, Pak. SMK apa? Oh belum ada pandangan tapi SMK gitu ya. Oke, oke. Udah mengajukan judul loh Mas. Judul ada, Pak. Cuma belum saya ajukan. Si santai ya, bisa Allah. Saya jangan ngomong gitu. Itu di apa proyek kamu memang untuk apa perpindahan sini pakai scene yang perpindahan anu adalah perpindahan layarnya itu pakai scene apa pakai panel. Jadi tiap Pakai SIM, Pak. pakai scene. Iya. Ada berapa scene Mas kira-kira Mas? Nggak boros lah pakai scene. Boros juga lumayan. Ketika jadi APK lumayan berat, ya. Iya tuh. Kayaknya aku tahu deh. Dirimu lihat tutorial YouTube yang mana kalau ini. Yang matematika. Bener tuh. Soalnya sama kayak temanku Ada yang yang sebut saja Sulistiono. Begitu juga banyak banget. Dia pakai dia apa ya? Topologi jaringan atau
Saya ingatku sih harddisk kayak gitu loh, harddisk ataupun apa. Sini banyak banget. Ya emang lebih lebih anu sih, lebih gampang sih, cuman ya pertimbangannya itu tadi. Mas Selwis gimana? Udah anu belum? Kalau dari saya kurang lebih kayak tadi Pak, cuma saya kan ini aset-asetnya masih belum lengkap gitu Pak. Jadi saya Heeh. lengkapi di aset-asetnya Pak. Ya, masih nyari-nyari di asetnya gitu Pak. Oke, oke, oke. Yang lain gimana, Mas Fana Royhan ini? Ada suara turu kan ya? Terus Mbak Devi Ismawati yang tadi tadi di lab, apa udah balik apa gimana? Halo, Mbak Devi Ismawati. Iya Pak, baik. Gimana? Tadi sinyalnya tuh Pak jelek Pak, jadi makanya masuk keluar masuk terus. Terus ini udah sampai mana, Mbak? Halo, Mbak. Udah sampai mana? Masih stuck di ini Pak, di BG Pak. Soalnya tuh sinyalnya tuh masih nge-lag gitu Pak. Paling nanti kita ngeliat recordnya lagi. Ini sih Pak, menurut aku kayaknya lebih baik offline aja nggak sih Pak? Offline ya? Oh, Desember 17 Desember. Lihat nanti ya, kalau untuk offline ya. Tapi kalau mau lebih jelas ataupun lebih detail mungkin dan pengen nyari sendiri Oke silakan Pak, paling tanya teman yang bisa atau enggak ya di YouTube cari-cari nggak apa-apa. Ada. Itu yang tutorial AR kan banyak tuh di YouTube. Mirip-mirip kok konsepnya, Pak. Cuman nanti kan untuk produk utamanya kalau yang kebanyakan di YouTube tuh AR ya paling nanti fokusnya ke situ. Tapi untuk button-button nih, untuk main menunya juga sama mirip-mirip. iya Pak. Boleh. Kan tadi ketinggalan. Oke, berarti ini produk akhirnya tuh membuat game atau media pembelajaran Pak. Kita kebetulan membuat Tadi game. juga nemu sih Pak di tutorial YouTube. Kita kebetulan membuat game sih. Gimana Pak? Kita kebetulan membuat game. Oh, iya Soalnya Pak. kan judulnya kan pemrograman game tuh. Oke, Modulnya sendiri. Terus juga oke, kalau siap Pak. kalau semuanya tiba-tiba bisa AR nanti terus skripsinya sama semua dong berarti. Media pembelajaran AR semua. Kan beda-beda ini Pak, beda-beda dosen kayaknya juga nggak bakal mungkin sama semua. Ya, iya makanya. Oke. Oh, ini pertemuan selanjutnya kapan, Mas? Hari Rabu ya, apa Selasa? Atau Kamis itu? Izin Kamis. Pak, kalau dari jadwal sih di seminggu itu ada dua Pak, di hari Senin sama Kamis Pak. Oke, Kamis berarti ya. Oke. Ya, siap. Siap, siap Pak.
siap-siap tuh nggak mudeng ntar ya. Harus siap-siap tuh aku. Nah, nanti saya privat les aja Pak kalau nggak mudeng. Mau aku. Lewat lesbian. Nah ini nanti anu ya. Untuk kodenya silakan ditulis sendiri, dilanjutin di belajar mandiri aja. Nanti saya share ke Mas Jalwis gitu aja. Siap, Soalnya buku yang lain juga lama kayaknya ya. siap Pak. Jadi hari Kamis nanti Mas Kentung presentasi tentunya. Oke, siap. Lemin siap. Jadi ya saya cukupkan ya untuk hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima Ya, kasih. sama. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, Pak Amin. Oke, itu. Ya wes, kasih tuh. Ngadu, habis. Yang di lab bagaimana? Yang di lab bagaimana? Weh, jadi mandor. Jadi mandor. Jancok dari mandor. Gacor. Respect dan Agak spill gitu apa meh? Bangun kos-kosan 100 pintu. Weh, Mantap. nyanyi lawang sewu iki, Des. nyanyi lawang sewu. Izin. Izin. Soleha. Izin buka saham, Net. Soleha. Dek Soleh. Soleh. Dek Soleh. Soleh. Mas Madu. Halo, Dek. Dek Soleh. Dalam Ya Allah. Jangan lupa subscribe channel gue, guys. Malah. Oke, Bang Jawir. Malah. Dek Soleh. Malah. Malah apa dulu? Malah.